Ya, baik. Nah, kita akan belajar terkait dengan dasar akuntansi syariah, ya. Jadi topik-topik yang akan kita bahas cukup banyak, mulai seperti biasa kita belajar terkait dengan konsep akuntansi syariah secara umum, ya. Jadi tetap kita pelajari seperti biasa modelnya. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke sana, bolehlah Ibu dapat informasi terkait dengan syariah atau akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Silakan. Masih ingat? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, Bu, Proses mencatat betul. Lagi silahkan. menggolongkan, Hmm. Meringkas, Bu. Iya, bagus lagi. Menganalisis, Menganalisis, menyajikan, menyajikan. Ada lagi. Menghasilkan informasi akuntansi Menghasilkan dalam informasi. bentuk laporan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mau menyampaikan apa sih akuntansi? Laporan keuangan. Iya, cerita tentang akuntansi, cerita tentang laporan keuangan. Apalagi? Ada lagi? Gak ada? Gak ada yang bilang akuntansi sistem informasi? Menyajikan data, Bu. Ya, gimana? Dwi? Menyajikan data. Menyajikan Sistem. data. Oke. Yang lainnya? Menyajikan informasi keuangan suatu entitas, Bu. Iya, menyajikan informasi keuangan satu entitas, betul. Lagi, ada lagi? menyajikan informasi keuangan yang akurat, Bu. Oke, semuanya benar. Nah, akuntansi itu adalah sistem informasi, kan gitu. Sistem informasi yang menghasilkan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itulah yang kalian bilang tadi. Apa yang kalian bilang tadi? Laporan keuangan, kayak gitu, ya kan? Nah, kalau menghasilkan laporan keuangan, otomatis ada prosesnya. Itulah yang kalian bilang tadi prosesnya. Ada yang mencatat, ada yang mengelompokkan, ada yang merekapitulasi, ada yang membuat penyesuaian, ada yang mengkonsolidasikan dalam worksheet, terus menyusun laporan keuangan, kan kayak gitu. Nah, masih ingat laporan keuangan ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5, oke. Sebut secara berurutan. Nova yang pertama. Laporan laba rugi, laporan perubahan Bagus, modal, laporan bagus, posisi keuangan, laporan arus kas, sama laporan catatan keuangan. bagus sekali. Itulah dia laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 1, ya. Itu secara umum. Nah, kalau begitu, kalau kita cerita tentang secara umum, maka kita akan cerita secara khusus, balik kembali kepada akuntansi syariahnya. Jadi kita masuk ke konsep akuntansi secara syariah, ya. Nah, ini dia. Ini adalah siklus ya. Jadi dimulai dari identifikasi transaksi, kemudian mencatat, kemudian mengelompokkan, lalu merekapitulasi, menyesuaikan, membuat kertas kerja. Ini berarti mengkonsolidasikan, melaporkan, menutup, menyusun saldo akhir, membuat jurnal pembalik, mengkoreksi, dan balik lagi. Yang namanya siklus akuntansi itu adalah berputar. Kayak gitu ya. Jadi siklus akuntansi itu berputar. Nah, ketika dalam kondisi dia sudah kita laksanakan dalam konsep berputar, ya, maka otomatis kita masuk dalam hakikatnya eh, siklus akuntansi. Saya tutup ya, sebentar ya, tertutup dia laporan. Jadi oleh karena itu, karena kita bahas tentang siklus akuntansi, nah, mau perusahaan jasa atau mau perusahaan sektor private maupun sektor syariah,
itu sama siklusnya. Dimulai dari transaksi, lalu ada proses dalam kelompok mencatatnya, lalu mengelompokkan, lalu merekapitulasi, lanjut kepada proses ya. Proses apa? Menyesuaikan jika harus disesuaikan. Oke, di layar sudah nampak ya? Pak bukunya kembali? Udah kan? Dea? Udah, Sudah, Bu. Bu. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, tadi hilang dia. Baik. Nah, berarti dalam konsep syariah, sekarang kita masuk dalam konsep syariah. Kalau kita memandang akuntansi dalam konsep syariah, berarti itu berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada kata muhasabah, yang berarti menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Karena kita sekarang udah masuk konsep syariah. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa konsep syariah atau private siklusnya sama. Jadi kita nanti akan tetap seperti ini siklusnya. Kayak dulu, jurnal juga, buat buku besar juga, buat neraca saldo juga, adjustment juga, itu sama, itu nggak berubah. Itu prosesnya. Ya. Karena kan sistem akuntansi itu adalah sistem informasi akuntansi. Yang namanya sistem ada input, proses, output. Inputnya adalah transaksi, prosesnya adalah mencatat, mengelompokkan, dan seterusnya sampai dia dalam proses membalik atau buat jurnal pembalik. Lalu dalam konsep syariahnya, ternyata akuntansi itu berasal dari kata muhasabah. Berarti menghitung ataupun menimbang. Ini merujuk pada amalan dan tingkah laku kita sebagai manusia. Bahwa ternyata amalan kita kan dicatat. Kan gitu kan kalau kita belajar dalam konteks agama ya kan. Bahwa di kiri kanan kita itu ada malaikat yang mencatat amal kita. Malaikat mungkar dan nangkir. Betul nggak sih? Iya. Atau tuh malaikat mungkar nangkir itu malaikat dikubur bukan kan? Mungkar nangkir mencatat amal baik dan Aktif-aktif, amal Bu. buruk kan? Iya deh ya. Rakib-atib, Bu. Oh, rakib atib. Bagus. Ya, kirain semuanya tidur ya kan? Iya. Mana anak pesantren kok nggak dikomplain ibu ngomong? Hayo, ya. Saya Hati-hati. Bu, Malaikat apa itu rupanya tadi? Betul bilang mungkar nangkir. salah Bu, mungkin nakir itu yang di dalam kubur Bu. Iya, makanya mana tahu kalian betul-betul ngantuk kan? Iya, kalian bilang. Harusnya siapa? Aktif-aktif, Bu. Harusnya Rakib dan Atid. Iya, Iqbal. Ini ilmunya kamu, Iqbal. Bisa kamu komplain ibu, ya kan? Kalau memang kalian diem aja, berarti sama, sama tidur semuanya, ya kan? Bapak menuju mana? Menuju alam alam barzah biar ditanya sama mungkar sama nangkir gitu ya kan? Oke, Rakib Atid ya. Di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat. Nah, dari kata-kata itu sebenarnya bahwa segala sesuatu itu amal ibadah kan ditimbang. Dengan demikian itu juga berlaku kepada seluruh aktivitas kita. Sehingga apapun tindakan kita itu akan dihisab. Sehingga kalau kita lihat dari konsepnya, hisab itu kan berarti otomatis akan diperhitungkan. Maka kata-kata tersebut itu merujuk kepada akuntansi. Akuntansi kan mencatat apapun yang kita lakukan dalam transaksi kita catat kan kayak gitu. Jadi balik ke sana. Nah, akuntansi dalam Islam itu adalah kajian muamalah. Nah, muamalah kira-kira apa nih Iqbal? Ayo, kenapa senyum dia? Ayo, kajian muamalah itu berarti kajian apa? Aduh, dipertanyakan ini pesantrennya, ini pesantren daring kayaknya ini. Ayo, masa, aduh, kawan lagi kalau lagi gini. Hubungan manusia dengan manusia kan, muamalah kan? Jual beli, Bu. Interaksi ya, Bu? Iya, muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, ya kan? Jual beli, Bu. Iya, terus salah satunya adalah jual beli, karena kan hubungan manusia dengan manusia. Jadi kalau kita lihat dalam konsep muamalah itu dari hukum Islam itu berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi, iya kan? Harta yang muncul dari transaksi dengan orang lain itu kalau kita lihat dari kajian muamalah. Jadi otomatis kajian muamalah itu kan merupakan sebuah aktivitas apa ya ekonomi
dalam rangka menghasilkan hak dan kewajiban berupa harta. Jadi kalau kita tarik kembali dalam konsep ekonomi terkait dengan kajian muamalah itu adalah salah satunya merupakan bagian hukum Islam, ya. Jadi otomatis muamalah itu adalah sebuah hubungan yang terkait dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, kayak gitu. Ya, makanya muamalah itu biasanya dikaji dalam sistem ekonomi. Kalau kita lihat dalam transaksi ekonomi, maka banyak hal yang kaitan dengan muamalah. Salah satunya adalah perjanjian atau akad. Nah, akuntansi dalam Islam itu sangat tergantung kepada akad, sehingga otomatis akuntansi itu adalah kajian muamalah. Jadi, walaupun kita perhatikan dalam tuntunan Al-Quran itu penting sekali tentang akuntansi. Ayat yang paling sering sekali disampaikan terkait dengan akuntansi itu adalah Al-Baqarah 282. Nah, ini dia. Ayo, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa mengajinya? Mana tadi si anak pesantren itu siapa tadi? Lupa Ibu. Iqbal, Bu, Iqbal. Iqbal. Iqbal coba baca Iqbal. Baca semua, Bu. Baca, ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlililladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tasmu an taktubuhu wala tasmu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna illa tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa 'alaikum junahun illa taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wala yudarra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fasuqum bikum
wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Panjang ya ayatnya. Nah, dalam ayat ini jelas kajiannya dalam konsep muamalah. Perhatikan oleh kalian, wahai orang-orang yang beriman. Allah itu hanya meminta kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak beriman ya udah gitu ya kan. Jadi sebenarnya konsep ilahiyah itu Allah itu sangat ini ya, sangat fleksibel. Kalau kamu percaya padaku, maka berarti kamu masuk dalam golongan orang yang beriman. Maka semua ayat yang ada ditujukan kepada kelompok atau golongan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kamu merasa dirimu orang yang beriman, maka sami'na wa ata'na. Itu jelas seperti itu. Ya, sami'na wa ata'na. Nah, kalau kamu merasa bukan golongan orang yang beriman, ya terserah. Mau jadi apa ya, itu urusanmu kayak gitu. Tapi dalam Islam jelas konsep pembalasan itu ada bahwa yang baik itu akan diganjar dengan yang baik dan yang buruk itu akan diganjar dengan yang buruk kan kayak gitu. Baik, dalam konsepnya dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, perhatikan, utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. It mean artinya catatlah. Maka catat itu merujuk kepada jurnal, kan gitu deh dalam siklus akuntansi. Ya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Bayangkan, catatan itu ditulis, bukan hanya diomongkan seperti itu. Ya, ditulis dengan benar, artinya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, berarti ini ada saksi di sini. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, berarti kan nggak boleh satu orang kan gitu. Jadi ada satu orang, ada satu orang lain. Kan nggak mungkin dirinya mendiktekan dirinya dia sendiri kan gitu. Maka ada beberapa orang, ada 2 orang minimal di sini. Mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Berarti transaksi itu dilakukan oleh orang yang cukup akalnya. Ya, cukup akalnya. Makanya perniagaan itu terjadi pada orang yang cukup akalnya. Berarti apa? Balik atau dewasa. Kalau enggak ada wali yang menjadi walinya. Lalu dia minta apa? Dan persaksikanlah. Berarti ada saksi di sini. Karena utang itu tidak sah kalau nggak ada saksi. Seperti itu. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi. Maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antaranya yang kamu sukai daripada saksi yang ada. Agar jika seseorang lupa, manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Kadang dilupa-lupai kalau masalah hutang. Kan gitu. Minjamnya enak, balikinnya aku lupa tuh. Insomnia, jadi apa? Apa ya kalau orang lupa ingatan apa ya? Amnesia. Nah, amnesia Masih ya, orang. Bu. Iya, insomnia itu orang nggak bisa tidur ya. Amnesia. Nah, kalau dia nggak ada saksi, maka terjadi hal tersebut itu menjadi sebuah perdebatan dan Allah tidak menyukai yang berdebat seperti itu. Maka hadirkan saksi, ya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil kalian buat dijadikan saksi, jangan nolak kayak gitu. Tapi tengok-tengok juga, kalau saksinya aneh jangan juga gitu ya kan. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya. Jadi kalau kita berutang, kapan dibayar? Itu harus jelas waktunya. Jadi baik utang itu ataupun mau utangnya kecil ataupun besar, yang intinya utang. Yang demikian itu lebih adil dari sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Ingat, yang ragu itu tinggalkan. Allah nggak suka ya ragu-ragu. Makanya dalam transaksi juga nggak boleh ragu. Ketika kita ada meragukan kadar halalnya, tinggalin kayak gitu. Ketika kita ragu terkait dengan bagaimana pengelolaannya, tinggalkan. Kalau ragu, tinggalkan. Itu hukumnya, jelas ya. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Kalau tunai ya nggak masalah. Kalau utang piutang ini yang berbahaya. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Lihat jual beli berarti ada perniagaan di sini karena akuntansi itu hadir karena perniagaan. Dan janganlah
penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Taunya Allah karena hambanya ini manusia itu ada tempat kilaf dan salah. Maka Allah buat ayat ini. Sangat panjang. 282. Sehingga Al-Baqarah 282 ini adalah dasar dari akuntansi. Jadi kalau bilang akuntansi itu bukan Islam, berarti bertakwalah kamu agar kamu menyatakan bahwa kita orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena hukum Allah itu ditujukan kepada yang beriman. Oke? Nah, ini kita sebentar lagi akan habis waktunya. Kita akan beranjak ke Meet. Ibu hanya kasih tahu kalian bahwa kalau masuk ke Meet, nantinya pakai email format. Ya, itu dia. Kenapa? Karena di Meet untuk saat ini tidak format belum mempersiapkan untuk rekaman. Dan dalam proses daring, berdasarkan surat edaran baru, harus ada rekaman. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita terlempar nanti, silakan masuk ke Meet. Di mana Meet-nya? Ada di Sipadi. Sipadi sudah di-open ya. Baik, oke, semua nih ya. Itu dasarnya. Jadi kalau masih bilang akuntansi itu bukan Islam, ayo tanyakan kadar keimanannya. Ya, kayak gitu ya. Peradaban Islam yang sangat tinggi kok kita nggak mau kan gitu. Saking tingginya akuntansi itu hingga pada akhirnya pada zaman kegelapan itu salah satu ilmu yang dibawa lari itu adalah akuntansi. Sehingga pada akhirnya Bapak akuntansi berpindah menjadi si Luca Pacioli, ya kan? Betul nggak? Iya kan? Nah, itu dia. Jadi salah satu ilmu yang hilang dari peradaban kita adalah akuntansi dengan dibakarnya pada saat itu seluruh buku-buku yang dicatat oleh para cendekia Muslim di perpustakaan yang berada di Irak dan seterusnya. Tapi sebelum dibakar, disalin kembali dalam bahasa Latin. Sehingga pada akhirnya peradaban Islam itu hilang, akuntansinya tetap ada dan berganti nama menjadi accounting atau akuntansi. Itu ya. Jadi pada dasarnya semua ilmu itu paling banyak yang menemukan adalah orang kita karena semua ilmu itu bersumber pada Al-Qur'an. Kebayang nggak 282 itu ilmu. Jadi ketika 282 itu dipelajari oleh seluruh cendekiawan Muslim, kebayang bahwa muncullah ilmu-ilmu baru. Bahkan kalau kalian pergi ke Harvard, yang ada di dinding Harvard itu mungkin kalau kalian perhatikan dalam bacaan di Google atau segala macam itu adalah semuanya penghormatan kepada bahasa-bahasa dari cendekia Muslim. Hebatnya Harvard itu adalah orang yang jujur. Kenapa jujur? Dia tetap menyertakan bahwa ini adalah kajian dari umat Muslim. Dan itu tetap mereka buat. Tapi bagi akuntansi sayangnya tidak senasib dengan itu. Kenapa? Karena akuntansi hilang dari peradaban Islam hingga akhirnya berada di peradaban pihak luar seperti itu. Jadi kita sebagai orang Muslim harusnya sadar bahwa ini adalah Islam. Kenapa? Karena Allah adil. Allah itu tidak jolim. Allah itu menuntut keadilan. Akuntansi itu adil. Jadi ketika kita mencatat dengan benar, maka otomatis kita menjalankan hak orang lain. Kita memberikan hak orang lain dan kita menunaikan kewajiban kita. Itu ya. Hal hadis. Kalau dari lihat hadis itu ada ayat 25. Ini Al-Hadid bilang bahwa ini dalam surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 25 itu dia bilang kayak gini. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca. Posisi keuangan. Makanya dalam SAS, standar akuntansi syariah, kata-katanya bukan posisi keuangan, neraca. Nanti kita akan belajar laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi syariah. Ada berapa? Kalau dalam akuntansi konvensional kita pelajaran kemudian ada 5, maka ini akan kita pelajari ada lebih dari 5 laporan keuangan. Dan penyebutannya adalah neraca. Jadi nanti di dalam laporan di atas tertulis bukan posisi keuangan, tetapi neraca. Kayak gitu. Ya. Nah, dalam konsep neraca, dalam konsepnya, maka otomatis di sini dikatakan bahwa selain kitab, Allah juga memberikan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Neraca itu kan timbangan, bergerak kiri, bergerak kanan. Kalau enggak kan mereng dia. Makanya artinya bahwa dalam konsep Islam kita itu harus seimbang, harus adil.
Terus katanya apa? Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak melihatnya ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi dalam setiap ayat walaupun ditujukan. Jadi sudut pandang ayat itu bisa dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi ayat ini ketika kita pandang dari sisi pengetahuan berarti terkait dengan konsep keadilan. Sedangkan kalau dipandang lagi dalam sisi lainnya itu berbeda lagi. Itu hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu akan tetap apa ya representatif di setiap masa dan sudut pandang mana memandangnya itu menjawab. Kalau kita memandang dari sisi ekonomi ini menjawab terkait dengan konsep keadilan bahwa perekonomian Islam itu adalah perekonomian yang adil, bahwa kita tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi kita mencari keberkahan di situ. Apa keberkahan itu? Bahwa di dalam setiap rezeki kita ada rezeki orang lain. Otomatis kita tidak boleh zolim di situ. Ya, tidak boleh berlaku tidak adil. Maka beri hak orang lain, maka ambil hak kita seperti itu. Jadi kelihatan konsep keadilannya. Ini kalau kita lihat dari Al-Hadid. Asyura juga ada Asyuara ya. Di sini juga dibilangkan bahwa katanya apa? Sempurnakanlah takaran. Dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Kan itu berarti kan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kelihatan banget nih. Ya, kelihatan banget. Bahwa pada perintah transaksi di sini kelihatan banget bahwa kita itu harus beri hak orang lain. Mengurangi timbangannya nggak boleh. Dalam kondisi cerita tentang akuntansi syariah. Enak cerita tentang syariah ini. Kalau cerita tentang yang kemarin konvensional, berarti untung. Nah, itu aja kita ingatin. Orang lain kepijak nggak peduli, yang penting untung. Itulah apa ya prinsip ekonomi dari konsep kapitalis. Tapi kalau konsep ekonomi dari sosialis, bahwa semuanya sama rata. Ya nggak boleh juga yang kerja siapa, masa sama rata. Kan nggak adil juga. Jadi konsep kapitalis itu selalu berpikir tentang untung sehingga akhirnya mendatangkan kezoliman kepada orang lain. Kenapa? Ada yang dirugikan di situ. Kita nggak peduli orang-orang menderita, yang penting kita untung kayak gitu. Tetapi masuklah konsep sosialis. Konsep sosialis bagaimana? Konsep sosialis bagi rata. Bagi rata, bagi rasa semuanya sama. Lah kita mikir juga, masa yang kerja dan nggak kerja dibagi rata? Kan gitu. Mana adilnya? Nah, masuklah satu lagi konsep Islam tadi. Dalam konsep Islam, berikan haknya sesuai dengan porsinya. Jika memang dia bekerja, berikan haknya. Bagi yang tidak bekerja berarti fakir, ya kan, atau miskin, maka di dalam hak kita ada kewajiban kita memberikan sebagian kepada orang lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Kan ada aturannya. Maka otomatis prinsip keadilan itu ada dalam ekonomi Islam. Karena bolak-balik yang ditekankan adalah adil, adil, adil. Adil dalam tindakan, bukan adil ada ya. Adil ada nama orang kayak gitu ya kan. Tapi adil dalam tindakan, adil dalam pemberiannya. Itu ya. Jadi jelas dalam konsep. Ini konsep terkait dengan akuntansi. Ada Allah, diturunkanlah kalam Allah itu dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan dalam hadis. Hadis itu kan ada perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, contoh Rasulullah, itu adalah hadis. Ya, kemudian Al-Quran dan hadis itu turun menjadi postulat dan konsep. Postulat apa? Segala sesuatu yang dianggap benar secara pengetahuan. Konsep turunlah konsep adalah model yang disepakati benar secara ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran tadi dipandang dari sudut ilmu pengetahuan terkait dengan konsep keimanan, konsep dengan pengetahuan itu sendiri. Jadi bagaimana pengetahuan itu mendukung dari kalam yang diberikan. Maka turunlah prinsip dasar, baru turun prinsip akuntansi secara teknis. Jadi ini dia. Jadi kalau kita perhatikan, masihkah berani kita menyatakan bahwa akuntansi itu bukanlah segala sesuatu yang turun dari ilahi, dari Allah, itu juga dipertanyakan. Ya. Tapi konsep akuntansi yang mana? Bukan konsep akuntansi kapitalis. Kalau konsep kapitalis itu tentu bukan dari Al-Quran. Itu dia. Ya. Jadi konsep akuntansinya berbeda. Konsep akuntansinya adalah konsep akuntansi berbasis Al-Quran dan hadis.
Dalam Al-Quran jelas tidak ada unsur yang merugikan bagi orang lain. Itu konsep akuntansi secara syariah. Kita belum cerita tentang pengertian akuntansi secara syariah, belum. Kita cerita masih konsep akuntansi secara syariah. Jadi akuntansi adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan mempertimbangkan konsep keadilan. Itu dia. Oke? Itu yang prinsip dasar. Kalian boleh live dulu dari Zoom. Habis ini kita masuk lagi di Gmeet. Gmeet-nya pakai email form.